Oke, ini saya sudah mulai record. Baik, Kak. Oke. Ah, Oh ya, sekedar informasi teman-teman, bahwa memang sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan akun Microsoft Teams. Jadi saya menggunakan akun gabungan yang kemarin sudah dibuat oleh salah satu dosen kita di UT. Jadi tugas apa istilahnya itu, posisi saya di sini juga sebagai tamu, bukan sebagai host, penyelenggara online meeting. Nah, jadi saya tidak bisa melakukan record meeting secara langsung, makanya saya menggunakan aplikasi record yang lain kayak gitu. Jadi ada support aplikasinya di luar Microsoft Teams kayak gitu teman-teman. Oke, saya rasa tadi malam saya sudah diskusi sama Mbak Eka seperti yang tadi saya jelaskan, Mbak Ayu. Nah, ini ada Mbak Erika juga. Uh, ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa malam ini mungkin saya pengen teman-teman kita lebih memanfaatkan waktu kita biar lebih produktif. Kita orientasi kita itu adalah finalisasi judul, kayak gitu, judul apa yang kemudian nanti teman-teman akan tetapkan untuk sebagai judul teman-teman untuk menulis karya ilmiah pada tugas satu ini, kayak gitu. Nah, kemarin juga teman-teman sudah diminta untuk menulis mengerjakan tugas satu terkait dengan rangkuman karya ilmiah. Sebagian sudah saya periksa, sebagian lagi saya juga masih nunggu teman-teman lain. Kebetulan total mahasiswa di kelas saya ada 14 orang, dan kemarin yang sudah mengumpulkan tugas ada 7 orang, dan yang aktif berdiskusi kemarin ada berapa ya, mungkin kurang 5 orang ya. Ini 5 orang termasuk mungkin yang hadir pada malam hari ini lah, kayak gitu. Oke, teman-teman, ini saya tadi oh ya, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum misalnya kalau untuk mencari contoh artikel itu dari mana, kalau boleh tahu? Mungkin Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu kemarin contoh artikelnya dapat dari mana? Saya untuk mencari itu ada rujukan. Pak. Saya dapat di-share dari grup WhatsApp dan Karil, Pak. Di grup tuh kan ada preferensinya, disuruh cari apa? Boleh cari di situ. Jadi saya cari-cari dari situ lah, Pak. Di grup di-share kemarin. Iya, Pak. Yang bukan grup kita ya, CAP Karil Salut 2023 itu, Pak. Oke, itu Mbak Ayu berarti dapat dari grup WA ya. Kalau Mbak Iya, Erika, dari grup WA. kalau Mbak Erika dapat dari mana, Mbak? Oke, mungkin Mbak Erika masih ini ya. Kalau Mbak Eka ada ini nggak? Kemarin dapat dari mana anunya, Mbak? Apa artikelnya, contoh artikel ilmiahnya? Dari grup WA, Pak. Semua ya dari grup WA. Iya, Pak. Oke, jadi saya coba ini ya. Mungkin teman-teman juga sempat ini pernah lihat aplikasi yang ini. Jadi, oke, sorry. Ini kelihatan belum? Apakah sudah terlihat kah? Sudah kelihatan belum, teman-teman? Udah, Pak. Sudah ya? Kelihatan. Sudah ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa mencari apa namanya itu rujukan karya artikel ilmiah itu melalui Sinta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini banyak sekali. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja di sini, misalnya yang linguistik literature, kemudian language teaching dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari di sini. Nah, hanya saja kalau misalnya kita menggunakan kalau misalnya kita cari lewat Sinta, itu memang terlalu luas. Nah, jadi dibutuhkan waktu yang apa ya, cukup untuk mencari artikel, karena banyak sekali di sini topiknya, bukan hanya terkait dengan penerjemahan, tapi juga language teaching, kemudian linguistik, literature dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita berbicara tentang kebahasaan kayak gitu. Nah, belum lagi misalnya artikel-artikel pada program studi yang lain. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen mencari artikel biar lebih spesifik misalnya sekarang, nah itu teman-teman bisa menggunakan
ini salah satu aplikasi yang ini yang namanya Publish or Perish. Ini nanti saya kopikan saja, saya kirimkan ke grup, teman-teman bisa langsung download yang itu. Nah, nanti setelah di download nanti kelihatannya seperti ini. Apakah sudah kelihatan nggak aplikasinya ya teman-teman? Ini terlihat nggak? Apakah ini terlihat? Harzing Publish or Perish. Oh iya Pak. Kelihatan belum Mbak? Terlihat Pak. Kelihatan ya, oke. Nah di sini nanti kalau teman-teman sudah mendownload aplikasi Publish or Perish, nah ini untuk mencari artikel ya, siapa tahu teman-teman butuh rujukan seperti yang kemarin saya kirimkan ke grup itu. Nah itu semuanya saya dapatkan dari sini, jadi tinggal teman-teman cari saja. Nah nanti setelah teman-teman unduh, nanti teman-teman masuk di sini. Nah ini tinggal dipilih saja nanti indeksnya, apakah indeks di apakah artikelnya terindeks di Crossref, kemudian Google Scholar, kemudian Scopus dan sebagainya. Nah berhubung karena kita menggunakan aplikasi yang gratis di sini, nah jadi yang bisa kita manfaatkan itu adalah yang bintang 1 dan bintang 2. Kalau yang Semantic Scholar sama Web of Science ini karena dia bintang 3, jadi dia yang berbayar kayak gitu. Kalau misalnya yang bintang 1 sama bintang 2 dari Crossref sama Scopus ini jadi gratis, tinggal teman-teman bisa cari di sini. Ini salah satu contohnya. Misalnya saya coba untuk menggunakan yang ini ya. Oke. Nah, misalnya saya menggunakan ya Crossref tadi. Crossref atau Google Scholar bisa. Nah, nanti tinggal kita masuk ketikkan saja di sini misalnya terjemahan, kemudian penerjemahan. Misalnya kata kuncinya juga seperti itu, tinggal tulis seperti ini. Nah, kemudian karena kemarin kan kita diminta di tugas itu untuk mencari artikel yang dijadikan sebagai rujukan atau contoh itu artikel yang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, itu bisa kita filter lewat sini, misalnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nanti sesuai sama kebutuhan teman-teman. Nah, tinggal diklik search kayak gitu. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul artikel dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, ini lumayan banyak teman-teman. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal teman-teman klik saja di sini, double klik, kemudian akan langsung menuju kepada laman di mana artikel itu berada. Kemudian tinggal teman-teman unduh saja di situ untuk artikel yang teman-teman butuhkan. Ini dari tahun 2020 sampai dengan 2023 kayak gitu. Nanti kalau teman-teman butuh yang itu untuk menambah referensi ya, artikel itu sudah saya kirimkan. Nama aplikasinya itu Harzing Publish or Perish. Itu tinggal teman-teman klik saja yang itu, kemudian nanti tinggal di download, kemudian di install aplikasinya. Kemudian tinggal teman-teman cari seperti yang tadi itu. Kalau misalnya nanti teman-teman masih kebingungan terkait dengan aplikasi install dan menggunakan aplikasinya, tinggal teman-teman chat saya saja jika teman-teman membutuhkan contoh artikel yang lain kayak gitu. Tapi memang di sini saya udah tadi coba sempat download beberapa artikel yang kita bisa jadikan contoh untuk konstruksi judul ya, untuk menulis judul pada pertemuan malam hari ini. Oke, coba saya, ini banyak sekali, dan di situ juga di laman Tuton itu juga kita sudah sudah dikasih contoh ya. Di situ ada 10 artikel atau berapa di situ yang yang disajikan untuk kita, disajikan untuk teman-teman untuk dijadikan sebagai contoh kayak itu dalam penulisan judul. Oke, apakah ini sudah terlihat teman-teman? Kelihatan belum? Kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Thank you. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sebelumnya saya pengen ini dulu ya, karena kemarin ini, jadi tugas kita dalam mata kuliah karya ilmiah ini adalah untuk melakukan analisis. Lagi sekali tugas kita adalah untuk melakukan analisis, bukan menerjemahkan. Lagi sekali tugas kita adalah untuk menganalisis, bukan menerjemahkan kayak gitu. Karena mungkin ada yang memahami bahwa
tugas kita di sini adalah untuk menerjemahkan suatu teks kayak gitu, bukan. Tapi tugas kita itu adalah untuk menganalisis hasil terjemahan. Siapa yang menerjemahkan itu? Yang menerjemahkan itu adalah orang ketiga atau pihak ketiga kayak gitu. Entah nanti orang ataupun misalnya Google Translate, mesin translate dan sebagainya kayak gitu. Jadi tugas kita di sini adalah menganalisis, melakukan analisis kayak gitu. Jadi bukan menerjemahkan ya. Oke. Nah, contoh misalnya di sini pada judul yang di artikel yang pertama ini judulnya adalah analisis penerjemahan teks narasi pada dongeng anak dengan judul The Seven Ravens kayak gitu. Nah, jadi yang dianalisis oleh penulis siapa namanya ini, Balkisah Selma Firdausi dan kawan-kawan ini adalah yang dianalisis itu adalah teks narasi kayak gitu, teks narasi pada dongeng. Nah, jadi yang dianalisis di sini itu adalah teks narasinya kayak gitu. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian apa yang dianalisis pada teks dongeng atau teks narasi ini? Jadi yang dianalisis itu adalah, kita bisa lihat di sini. Jadi yang dianalisis itu adalah metodenya, metode yang digunakan oleh penerjemah. Siapa penerjemahnya? Jadi penerjemahnya kita tidak tahu ya. Siapa? Oh ini ada, ini sudah disebutkan di bagian abstrak. Nah, jadi penerjemahnya itu adalah Grimm Brothers. Nah, jadi ini adalah The Seven Ravens, ini adalah dongeng karyanya Grimm Brothers, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang kemudian dianalisis oleh Balkisah dan teman-teman kayak gitu. Jadi tugasnya si Balkisah selaku penulis dan tugas kita mahasiswa pada mata kuliah ini adalah menganalisis, bukan menerjemahkan kayak gitu. Oke, itu contoh judul artikel yang pertama. Nah, kemudian contoh judul artikel yang kedua itu adalah, di sini contoh judul yang kedua itu adalah metode dan strategi penerjemahan istilah-istilah pragmatik dalam buku Pragmatics karya George Yule ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa yang dianalisis di sini oleh siapa ini? Penulisnya itu adalah Cipto Wardoyo. Apa yang dianalisis? Jadi yang dianalisis oleh Cipto Wardoyo di sini itu adalah metode dan strategi penerjemahannya. Kayak gitu. Metode dan strategi penerjemahan dalam buku yang berjudul Pragmatics karyanya George Yule. Nah, jadi mungkin kalau misalnya terlalu luas ya, karena kebetulan buku George Yule ini lumayan tebal, buku Pragmatics ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dianalisis metode dan strategi penerjemahannya mungkin sangat luas sekali karena bukunya tebal kayak gitu. Nah, jadi dia spesifikkan. Nah, jadi yang dianalisis metode dan strateginya itu adalah hanya pada istilah-istilah pragmatik saja kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ingat di mata kuliah apa dulu itu saya lupa, kita berbicara tentang technical term kayak gitu. Nah, jadi ada istilah-istilah teknik. Nah, itulah yang dimaksud di sini istilah-istilah pragmatik atau istilah-istilah teknik kayak gitu, atau technical term. Nah, jadi si penulis ini atau Pak Cipto Wardoyo ini dia lebih fokus pada menganalisis penerjemahan istilah-istilah pragmatik atau atau technical term pada buku Pragmatics karya George Yule dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi lagi sekali apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah metode dan strategi penerjemahannya kayak gitu. Nah, jadi teori yang digunakan di sini itu adalah teori tentang metode penerjemahan dan teori tentang strategi penerjemahan kayak gitu. Nah, jadi ini saya rasa teman-teman itu sudah mempelajari tentang metode dan strategi, teori tentang metode dan strategi penerjemahan. Itu kalau misalnya teman-teman masih ingat ada metode penerjemahan bebas, kemudian metode penerjemahan komunikatif, metode penerjemahan semantik, kemudian dan lain sebagainya, faithful translation dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dianalisis kayak gitu. Apakah kemudian nanti dalam menerjemahkan buku tersebut pada istilah-istilah pragmatik itu si penerjemah menggunakan metode semantic translation, apakah dia menggunakan communicative translation, apakah dia menggunakan free translation method dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, di bagian abstrak ini adalah bagian ikhtisar atau bagian kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari hasil penelitian si penulis ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat setelah dia melakukan penelitian, si peneliti ini atau si Cipto Wardoyo ini dia menemukan bahwa penerjemah dalam menerjemahkan buku pragmatik itu dia menemukan bahwa sebanyak 72% ya, ini
eh, berapa ini? Oh ini, sebanyak 72% penerjemah menggunakan literal translation, kayak gitu, metode literal. Kemudian sebanyak 10% Pak, saya penerjemah. Oke, silakan. Pak maaf ya Pak, dari tadi saya screen-nya nge-freeze di sini aja Pak. Yang Bapak jelasin nggak ada di screen saya Pak. Oke, sorry sorry. Ini oke. Thank you Maaf. Pak. Thank you. Berarti ini belum kelihatan dari tadi ya? Iya Pak, jadi dari tadi saya ini dari artikel 1-2 saya cari yang mana Bapak jelasin. Tapi saya Iya, dengar Kak. aja Pak. Oke, Tolong sorry. Belum ada Pak. dari tadi. Ya ya. Nanti diingetin aja Pak kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang saya tampilkan. Jadi tadi bentar, berarti saya harus ini ya. Saya pikir tadi ngikut ya. Oke. Sorry teman-teman, makasih ya udah diingetin. Oke, ini kelihatan belum? Oke, sudah. Ini metode Sudah dan Pak. strategi penerjemahan dia bilang ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, thank you Mbak. Pak. Thank you. Oke, jadi di sini ini adalah salah satu contoh judul apa namanya itu, contoh judul apa artikel ya yang ditulis oleh Cipto Wardoyo. Nah, jadi judulnya itu adalah metode dan strategi penerjemahan istilah-istilah pragmatik dalam buku pragmatik. Nah, buku pragmatik ini ditulis oleh George Yule, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah. Kita nggak tahu siapa penerjemahnya di sini, tapi yang jelas buku pragmatik ini berbahasa Inggris yang ditulis oleh George Yule, kayak gitu. Nah, ini teman-teman, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ini ya, bisa menjadi salah satu pilihan judul. Misalnya teman-teman nanti ingin apa namanya itu, ingin menulis tentang apa namanya itu, memilih judul tentang misalnya mengambil data dari buku ya. Misalnya teman-teman pengen mengambil data dari buku, saya rasa mungkin banyak nih. Misalnya teman-teman nanti ingin menganalisis hasil terjemahan buku penerjemahan kayak gitu. Saya rasa mungkin banyak buku-buku penerjemahan yang dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu juga nanti bisa teman-teman analisis ya gitu, kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini Cipto Wardoyo itu dia menganalisis dua hal. Yang pertama itu adalah metode dan strategi penerjemahan, kayak gitu. Nah, seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa kalau misalnya metode dan strategi penerjemahan yang dianalisis dalam buku pragmatik karya George Yule ini mungkin terlalu tebal ya, karena memang lumayan tebal buku pragmatik ini. Nah, jadi itu mungkin menghabiskan banyak waktu kalau untuk teman-teman, karena yang diminta itu adalah hanya pada tataran analisisnya saja. Nah, jadi dia lebih menspesifikasikan, lebih mengerucutkan lagi metode dan strategi penerjemahannya pada istilah-istilah pragmatik. Atau istilah-istilah pragmatik ini bisa juga kita sebut dengan technical term atau istilah-istilah teknis, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian apa namanya itu penerjemah buku ini menerjemahkan istilah-istilah pragmatik atau technical term, kayak gitu. Apa yang dianalisis adalah metode dan strategi penerjemahannya, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, jadi ada dua teori yang digunakan di sini oleh si Cipto Wardoyo, si peneliti ini, untuk melakukan penelitian, yakni teori tentang metode dan teori tentang strategi penerjemahan, kayak gitu. Nah, saya rasa ini teori tentang metode dan strategi penerjemahan ini bisa teman-teman cari di modul yang sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah terdahulu, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari hasil penerjemahannya Cipto Wardoyo ini, bisa kita lihat dari abstraknya. Nah, jadi abstrak ini adalah kesimpulan atau ikhtisar dari hasil penelitiannya. Nah, ini ada 11 lembar ya. Nah, ini kalau kita lihat dari teman-teman, ada kesimpulannya semuanya ada di sini di bagian abstrak. Nah, jadi hasil dari penelitian itu, karena tadi yang dicari di sini itu adalah metode dan strategi penerjemahannya ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah ini. Oke. Nah, jadi di sini yang paling dominan, metode yang paling dominan yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan istilah-istilah pragmatik pada buku pragmatik karya George Yule itu adalah literal translation yang ditemukan sebanyak 72%. Nah, berarti kebanyakan metode yang atau strategi yang digunakan oleh penerjemah itu adalah literal translation. Kemudian
sebanyak 10%. Jadi penerjemah menggunakan faithful translation kayak gitu. Nah, sisanya ada semantic translation, kemudian ada free translation method, kemudian ada communicative translation method dan lain sebagainya. Jadi itu yang dianalisis oleh Cipta Wardoyo. Nah, jadi lagi sekali di sini teori yang digunakan oleh Cipta Wardoyo dalam menganalisis hasil terjemahan buku pragmatik itu adalah teori tentang metode dan teori tentang strategi penerjemahan kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini coba kita lihat lagi, coba saya carikan judul yang lebih berbeda karena kebanyakan memang di sini. Nah, ini oke. Ini lumayan menarik ini. Judulnya itu adalah kualitas terjemahan teks ilmiah hasil penerjemahan mesin Google Translate dan Bing Translator. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman pengen komentar dulu, silakan. Mbak Ayu, Mbak Eka, Mbak Erika, saya persilakan kalau misalnya ada yang mau dikomentari dulu. Kalau saya belum ada, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik Mbak. Ini sudah kelihatan belum Mbak kualitas terjemahan teks ilmiah ini? Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke, mantap. Nah, jadi ini contoh artikel yang ketiga. Nah, itu judulnya itu adalah kualitas terjemahan teks ilmiah. Hasil terjemahannya siapa? Hasil penerjemahan mesin translate. Ya, jadi ada dua mesin translate di sini yang digunakan untuk menerjemahkan teks ilmiah. Jadi ada Google Translate dan Bing Translator. Kayak gitu. Jadi seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa tugas kita di sini adalah menganalisis hasil terjemahan pihak ketiga. Jadi bukan tugas kita itu bukan untuk menerjemahkan ya. Karena kemarin ada ini mungkin pas diskusi jadi ada sedikit miskomunikasi. Jadi bukan menerjemahkan. Jadi teman-teman tidak diminta untuk menerjemahkan apapun di sini kayak gitu. Jadi teman-teman hanya diminta untuk menganalisis hasil terjemahan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu bisa orang, bisa juga mesin translate. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya pihak ketiga misalnya dalam bentuk mesin translate, dia membandingkan antara hasil penerjemahan yang dilakukan oleh Google Translate dan Bing Translator. Nah, jadi apa yang diterjemahkan di sini? Diterjemahkan adalah teks ilmiah kayak gitu. Nah, kemudian Pak, misalnya apakah nanti ketika tentu kan karena ini adalah Google Translate dan Bing Translator, tentu kan ada bantuan dari kita kayak gitu loh maksud saya. Nah, jadi misalnya nanti kita cari teks ilmiah, misalnya bisa dalam bentuk artikel, bisa juga dalam bentuk isi dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kita karena mesin translate otomatis pasti kan ada bantuan dari kita maksud saya. Nah, misalnya kita yang terjemahkan satu menggunakan Google Translate, dua menggunakan Bing Translator kayak gitu. Nah, kemudian apakah misalnya nanti kita akan perbaiki misalnya ketika misalnya kita aware, kita sadar bahwa ada nih yang dia kurang pas diterjemahkan oleh Google Translate dan Bing Translator, apakah kita harus perbaiki? Tentu tidak kayak gitu. Malah itu nanti akan menjadi celah untuk kita analisis kayak gitu jika ada kekurangan. Nah, jadi kita sebagai peneliti di sini itu lagi sekali bukan sebagai penerjemah, tapi sebagai peneliti atau penganalisis kayak gitu. Jadi tidak perlu diperbaiki. Misalnya Google Translate menerjemahkan seperti apa, kemudian Bing Translator menerjemahkan seperti apa, biarkan seperti itu, tidak perlu diperbaiki kayak gitu. Nah, jadi nanti itulah yang kemudian tugas kita untuk menganalisis dua hasil terjemahan mesin translate tadi itu kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau di sini lagi sekali yang dia analisis itu adalah kualitas terjemahannya. Nah, ini mungkin teman-teman udah apa istilahnya itu sudah mafhum lah, sudah cukup masyhur dengan kualitas hasil terjemahan. Ini nanti teman-teman juga bisa buka buku yang sudah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya untuk dipelajari misalnya kualitas bagaimana kemudian prosedur cara melihat kualitas hasil terjemahan dan lain sebagainya kayak gitu. Ini saya rasa ada kok di buku di modelnya teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang saya perlu tekankan di sini adalah yang menjadi datanya itu adalah teks ilmiah kayak gitu. Jadi teks ilmiah itu seperti yang tadi bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk sebenarnya hasil penelitian ya, hasil observasi misalnya
hasil wawancara juga termasuk teks ilmiah, kemudian apa tuh naskah berita juga teks ilmiah dan lain sebagainya gitu. Terus ada pertanyaan misalnya, boleh enggak Pak misalnya yang kita analisis itu adalah terhasil kualitas terjemahan puisi misalnya. Nah, misalnya puisi dalam bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Apa misalnya puisi apa ya? Apa tuh puisi yang paling sorry ya, saya kurang ini loh puisi. Anggap misalnya ada puisi ayat cinta ya, itu sebenarnya kan judul film teman-teman. Pom. Ada apa? Sorry Pak. Oh, POIM saya lupa bacanya Pak. Apa itu? Pom, pom Bukan, Pak. bukan maksud saya itu judul puisi yang ini yang terkenal. Oh, English ya Pak. Kalau English saya kurang Pak. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Indonesia atau puisi yang terkenal lah. Soalnya saya kurang, jiwa sastrawan saya kurang kayak gitu. Jadi saya kurang tahu kalau puisi. Apa judul puisi yang teman-teman tahu? Apa yang hujan di, aduh bukan puisi ya itu Pak. Novel ya. Di novel ya itu Pak. Apa judul puisi Indonesia Ah, apa? hujan bulan Juni Pak. Hujan bulan Juni Hujan ya. bulan. Oke. Jadi ada sebuah puisi dengan judul Hujan Bulan Juni. Nah, misalnya nanti judul kita di sini adalah kualitas terjemahan puisi dalam tanda kutip Hujan Bulan Juni. Nah, hasil penerjemahan Google Translate dan Bing Translator. Nah, jadi kita terjemahkan terlebih dahulu puisi dengan judul Hujan Bulan Juni tadi itu menggunakan dua mesin translate, Google Translate dan Bing Translator kayak gitu. Nah, kemudian hasil terjemahan dari dua mesin translate inilah yang kemudian akan dianalisis oleh teman-teman kayak gitu. Nah, kalau misalnya ingin menjadikan puisi sebagai datanya teman-teman kayak gitu. Kalau di sini, kalau di artikel karyanya Abdullah Ahmad ini kan yang menjadi datanya dia itu adalah teks ilmiah kayak gitu. Nanti teman-teman bisa juga menerjemahkan lirik lagu, bisa juga menerjemahkan apa tadi itu puisi, bisa juga menerjemahkan apa namanya itu teks deskripsi dan lain sebagainya. Bisa juga menerjemahkan artikel berita misalnya. Kualitas terjemahan teks berita. Nah, hasil penerjemahan mesin Google Translate dan Bing Translator. Nah, jadi bisa seperti itu teman-teman, nanti judul yang bisa teman-teman ajukan kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ya lagi sekali teman-teman, di sini teori yang digunakan oleh Abdullah Ahmad ini dalam melakukan analisis itu adalah teori tentang kualitas hasil penerjemahan atau kualitas terjemahan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca lagi teori tentang kualitas terjemahan atau kualitas hasil penerjemahan ini di buku di modul yang teman-teman sudah pelajari kayak gitu. Di situ ada prosedurnya, kemudian bagaimana cara melihatnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya udah ada kok di kesimpulannya ini. Nanti teman-teman bisa baca lagi apakah kemudian kriterianya itu accuracy, readability, acceptability dan lain sebagainya. Oke. Coba saya cari artikel yang lain. Ini ini menarik nih. Tadi malam kebetulan sempat saya bahas terkait dengan ini sama Mbak Eka ya. Nah, ini strategi penerjemahan kata sapaan. Ini mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan judul yang tadi, metode dan strategi penerjemahan istilah-istilah pragmatik. Nah, kalau di sini adalah strategi penerjemahan kata sapaan. Kayak gitu. Kata sapaan di mana? Nah, kata sapaan yang kemudian diambil yang menjadi datanya itu adalah novel dengan judul Bumi Manusia. Jadi lagi sekali di sini yang menjadi data dalam penelitiannya adalah novel dengan judul Bumi Manusia. Apa yang dianalisis di situ? Yang dianalisis itu adalah strategi penerjemahannya, kayak gitu. Strategi penerjemahannya, tapi bukan isi novelnya secara keseluruhan, tidak, tapi lebih spesifik atau lebih mengerucut kepada kata sapaan, kayak gitu. Nah, jadi the way the translator, cara penerjemah dalam menerjemahkan kata sapaan pada novel Bumi Manusia, kayak gitu. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah strategi penerjemahannya, kayak gitu. Nanti teman-teman juga bisa apa istilahnya itu bisa mengganti yang ini. Contoh misalnya strategi penerjemahan kata sapaan dalam
Oke, nah jadi sampai mana tadi tuh? Ya, jadi yang dilihat itu adalah di subtitlenya cara strategi penerjemahan kata sapaan dalam film berjudul apa misalnya kayak gitu. Nanti bisa seperti itu. Nah, omong-ngomong kata sapaan atau kalau dalam sosiolinguistik itu kita sebut dengan address terms, itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia kita ada beberapa kata sapaan, ada bapak, ibu, kakak, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Jawa ada mbak, kemudian ada mas, bang, dan lain sebagainya. Kalau saya dalam bahasa Sasak, kebetulan saya orang Sasak, teman-teman, ada kata sapaan ina, ama, kemudian ada lalu, lale, bayi, dan lain sebagainya. Itu kata sapaan. Nah, kalau tadi malam sama Mbak Eka itu dari Jawa Barat, ada kata sapaan apa tuh akang apa saya lupa, saya tadi malam udah dikasih tahu sama Mbak Eka. Nah itu teman-teman itu kata sapaan kayak gitu. Nah jadi yang dianalisis oleh si Mbak siapa ini peneliti ini adalah strategi penerjemahannya. Penerjemahan apa? Penerjemahan kata sapaan. Nah apa di kata sapaan ini yang dia dapat dari mana? Dia dapat dari novel yang berjudul Bumi Manusia, yang terjemahannya kemudian terjemahan bahasa Inggris kayak gitu. Nah jadi itu teman-teman untuk contoh yang nomor contoh artikel yang ini. Oke, sampai di sini teman-teman, mungkin ada yang mau dikomentari, saya persilakan. Kalau ada yang ingin memberikan komentar atau apa. Oke, ini judul yang ini, judul yang soalnya saya rasa ini juga masih mirip lah ya. Ini yang dianalisis adalah teknik penerjemahannya. Kalau yang ini adalah teks terjemahan mahasiswa. Nah, kalau ini perlu melakukan penelitian lapangan kalau ini teman-teman. Nah, jadi ini kita minta mahasiswa atau siapa itu untuk melakukan sebagai responden kita. Kayak gitu untuk apa istilahnya ini penelitian jenis penelitian lapangan lah. Itu kalau yang contoh yang ini. Oke, saya rasa ini juga sama seperti contoh yang lain yang tadi. Dia menganalisis tentang teknik penerjemahannya, tetapi datanya itu saja berbeda. Kalau ini yang menjadi datanya itu adalah teks terjemahan yang diterjemahkan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Oke. Ini coba. Ini oke guys. Ini kelihatan nggak ini analisis strategi penerjemahan pada film Good Will Hunting ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman seperti yang tadi saya bilang, kalau ini yang menjadi objek penelitiannya itu, yang menjadi datanya itu adalah film. Nah, kalau saya berbicara tentang film, tentu paling gampangnya itu kita dapatkan datanya itu dari mana? Tentu dari subtitle filmnya. Tadi malam Mbak Eka ingin meneliti tentang subtitle film di Netflix kayak gitu, tapi saya belum dapat info dari Mbak Eka ini terkait dengan film apa, apakah sudah menentukan filmnya atau belum kayak gitu. Nah ini teman-teman juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan sebagai opsi, untuk dijadikan sebagai judul buat teman-teman. Misalnya analisis strategi penerjemahan. Nah kalau di sini yang menjadi teorinya itu, teori yang digunakan untuk menganalisis itu adalah strategi penerjemahan atau metode, misalnya analisis metode penerjemahan, analisis strategi penerjemahan, kayak gitu, analisis teknik penerjemahan pada film Good Will Hunting ke dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal ini saja, misalnya tinggal bisa imitasi yang ini, tinggal diganti, misalnya filmnya, misalnya Mbak Ayu pengen film apa tuh, anggaplah misalnya tadi film Hujan di Bulan Juni misalnya. Kalau ada film judul seperti itu, analisis strategi penerjemahan pada film Hujan di Bulan Juni ke dalam bahasa ke dalam bahasa Inggris misalnya begitu. Nah jadi bisa seperti itu. Nah saya rasa itu idenya Mbak Eka tadi malam, menjadikan Netflix sebagai sumber rujukan, itu saya rasa cukup ini ya, cukup menarik teman-teman. Mungkin nanti bisa bisa dicoba juga itu kalau misalnya tertarik untuk menjadikan ini sebagai judul. Nah, gitu. Oke, saya coba yang lain. Oh ini tadi udah ya, analisis penerjemahan pada teks dongeng. Oke, sampai di sini teman-teman, saya pengen dengar dong dari teman-teman
kira-kira sudah ada ini gak, apa namanya itu, sudah ada gambaran gak terkait judul, misalnya tertariknya di bagian mana nih, kayak gitu, dari judul-judul yang tadi coba saya pegang. Nggak ada suaranya Pak. Oke, apakah suara saya tidak terdengar kawan-kawan? Untuk saya terdengar, Pak. Oke, oke, alhamdulillah. Kedengaran, Pak. Ya, mungkin karena ini kali ya Mbak Sarmila, karena eh, apakah suara saya sudah terdengar belum Mbak Sarmila? Oh iya, teman-teman, sebelumnya saya lupa menyampaikan permohonan maaf tadi di pertama. Seharusnya saya sampaikan tadi di awal bahwa saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya, kayak gitu. Jadi tidak berbohong bahwa saya tidak open ini ya, tidak apa open apa istilahnya itu, video kayak gitu, karena apa sih, kamera laptop saya dia sedang sakit kayak gitu, dia lagi kurang enak badan kayak. Jadi sorry, mohon maaf teman-teman, jadi saya tidak membuka ini ya, apa istilahnya itu, kamera open cam, sorry ya guys. Baik, Pak. Baik, Pak. Nggak masalah, Pak. Ya, Apakah jadi kami harus buka kamera, Pak? Diwajibkan. nah, yang itu mungkin teknis Mbak ya sebenarnya. Kalau yang itu, jadi di kampus lain juga sebenarnya saya tidak mewajibkan mahasiswa saya untuk open cam. Jadi karena saya lebih banyak berinteraksi, berdiskusi, jadi saya tidak menaruh kecurigaan kepada mereka di kampus yang lain, maksud saya, bahwa mereka misalnya nanti sambil lagi jalan di mall atau apa kayak gitu, enggak, karena saya tetap berinteraksi seperti ini gitu kan, karena kan berarti kelihatan mereka fokus apa enggak mendengarkan kita ngomong kayak gitu, maksud saya. Jadi saya rasa itu teknis Mbak ya, cuman saya nggak tahu apakah di kampus memang mempersyaratkan yang itu atau tidak. Cuman kalau saya lihat kemarin di teman-teman tutor yang lain juga banyak saya rasa yang tidak open cam kayak gitu gitu Mbak. Saya rasa itu mungkin teknis ya. Nanti kalau misalnya coba saya tanya, kalau misalnya diwajibkan sekali misalnya untuk open cam, nanti mungkin saya akan rubah pakai HP. Cuman kalau pakai HP memang agak sedikit ini sih, agak sedikit apa ya, kewalahan kayak gitu Mbak. Oke teman-teman, ada ini enggak sebelumnya, silahkan, saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan unek-unek, atau misalnya dari ke judul-judul yang tadi itu teman-teman tertariknya di judul yang mana nih, tentang apa gitu loh. Siapa dulu nih guys? Saya izin, Pak, mau jawab. Kalau untuk Pak, saya tertarik untuk menganalisis teknik penerjemahan pada novel, Pak. Oke, Yang di sini bisa. saya pilih pelukis di atas awan. Oke, apa tadi judulnya Mbak? Analisis. Uh, Analisis teknik penerjemahan pada buku Pelukis di Atas Awan, terjemahan dari An Artist of the Floating World oleh Kazuo Ishiguro. Oke, good, mantap. Berarti itu terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Inggris, Mbak ya? ya, betul, Pak. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, nah berarti sekarang minta tolong Mbak Ayu untuk mulai mempelajari tentang teknik penerjemahan apa saja, kayak gitu bisa nanti dicari di modul yang kemarin kita pakai kuliah, kayak gitu. Jadi nanti Mbak Ayu pelajari saja dulu teknik-teknik, jenis-jenis teknik penerjemahan, kemudian teknik terjemahan itu apa, kayak gitu. Saya pahami saja dulu teorinya secara mendalam. Nanti kalau teorinya sudah betul-betul dipahami secara mendalam, kemudian baru kita masuk ke fase selanjutnya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang bab pendahuluan, bab metode dan sebagainya, itu nanti kita akan bahas pada tutorial webinar selanjutnya. Jadi yang perlu pertama kali Mbak Yu lakukan adalah satu, memahami teorinya dulu. Teori apa? Teori tentang teknik penerjemahan. Dari mana? Dari modul yang sudah dipelajari pada saat perkuliahan dulu. Dan kemudian itu adalah tentu memahami dan buku Mbak ya, atau apa, novel
Novel, novel Novel Pak. ya? Oke. Iya Pak. Jadi memahami novel itu secara baik kayak gitu. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dalam menerjemahkan itu kan bukan hanya sekadar mengalih bahasakan saja, tetapi juga mengalih budayakan kayak gitu. Nah, jadi tentu untuk memahami budaya dari teks yang kita terjemahkan itu kan, sorry, ini bukan menerjemahkan ya, tapi maksud saya itu adalah supaya kita benar-benar memahami teks yang sedang kita analisis itu juga, tentu kita juga harus memahami betul, kita harus membaca dan kita pahami betul apa yang sedang kita teliti atau analisis itu. Jadi saya rasa itu saja dulu dua itu, kalau misalnya Mbak Ayu tertarik untuk menganalisis yang tadi, misalnya analisis teknik penerjemahan pada buku bla 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 dan seterusnya kayak gitu. Itu Mbak Ayu. Good Mbak Ayu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Oke Mbak. Teman-teman yang lain, siapa Mbak Eka, Mbak Erika, Mbak Sarmila. Kalau misalnya teman-teman mungkin masih ini ya, misalnya masih bingung, dalam artian bingung mau pilih judul yang mana, kemudian karena saking banyaknya, maksud saya itu ide mungkin di teman-teman yang sebelumnya sudah ada unek-uneknya kayak gitu. Memang ya dalam menentukan judul ini dibutuhkan waktu. Ini nih juga sering saya sampaikan ke mahasiswa saya yang lain di kampus tempat saya berasal, bahwa menentukan judul itu memang cukup sulit. Sulitnya itu adalah ketika kita dihadapkan dengan beragam judul namun kita belum menentukan pilihan kayak gitu. Karena ini kan penulisan skripsi atau penulisan karya ilmiah ini kan, apalagi ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan misalnya begitu, itu pasti kita dihadapkan dengan pilihan yang cukup sulit kayak gitu. Karena ini kita lakukan satu kali seumur hidup kayak gitu. Nah, cuman saya selalu memberikan penekanan kepada mahasiswa saya bahwa skripsi atau karya ilmiah ini merupakan ajang latihan kita dalam melakukan penulisan, dalam melakukan penelitian kayak gitu. Dalam artian bahwa seperti ini, kalau misalnya kita terus-terusan mengikuti keraguan kita untuk memantapkan diri kita dalam memilih salah satu judul, saya rasa tidak akan ada habisnya kayak gitu. Nah, jadi boleh saja misalnya kita pakai satu judul saja dulu kayak gitu, karena kebetulan ini adalah ajang latihan. Kemudian kalau misalnya masih saja misalnya pengen melakukan penelitian atau masih tertarik untuk melakukan penelitian, itu bisa kita lakukan nanti setelah tugas ini atau prasyarat ini sudah selesai kita lakukan kayak gitu. Nah, saya juga dulu seperti itu ketika berkuliah, banyak sekali judul yang sebenarnya pengen saya teliti, banyak topik penelitian yang pengen saya teliti kayak gitu, tapi kalau mau diikutin yang itu tidak bakalan tuntas, tidak bakalan ada habisnya kayak gitu. Makanya kita udah pakai judul ini satu kayak gitu, tapi itu betul-betul kita pahami, betul-betul kita dalami kayak gitu, kita seriusi. Nah, nanti ketika misalnya udah selesai itu sebagai prasyarat, nah baru kita lakukan penelitian lagi kayak gitu. Itu maksud saya. Kita juga kan masih bisa disimpan di repository kayak gitu, bisa masukin ke jurnal dan sebagainya gitu teman-teman. Gitu. Oke, Mbak Eka, Mbak Erika, Mbak Sarmila, silakan berkomentar. Mbak Eka di Taiwan kemarin ini ya, waktunya sama dengan saya di waktu Indonesia Tengah, Mbak ya? Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Sarmila silakan. Jadi Pak, saya berasal dari UT Batam dan saya ingin menanyakan mengenai karya ilmiah yang saya ambil, judulnya itu mengenai analisis penerjemahan tentang lagu Pak. Jadi apa yang membedakan antara karir menerjemahkan novel dengan menerjemahkan lagu? Ya, Pak.
Oke, mohon maaf Mbak Sarmila, mungkin bisa diulang pertanyaannya karena saya belum ini Mbak, karena suaranya masih ini sama-sama saya dengar. Baik, Pak. Jadi kan karya ilmiah yang saya ambil itu mengenai lagu, dan menurut saya itu apakah boleh untuk dilakukan penelitian lagi atau saya harus mencari judul yang lain, Pak? Oke, baik Mbak Sarmila. Jadi terima kasih. Apakah boleh tidak saya menganalisis hasil terjemahan lagu? Kayak gitu Mbak ya. Oke, Ya, apakah ya Pak. layarnya sudah terlihat belum Mbak? Sorry, saya coba. Sudah, ya. Oke, ini udah kelihatan belum Mbak Sarmila? Sudah, Pak. Oke, kualitas terjemahan dia bilang Mbak ya. Ya. Oke, nah jadi di sini Mbak, nanti kalau misalnya Mbak Sarmila ingin meneliti lagu atau lagu dijadikan sebagai data dalam penelitiannya Mbak Sarmila ini, jadi Mbak Sarmila bisa saya sarankan pakai judul yang ini. Nah jadi nanti tinggal dirubah, misalnya di sini kalau di sini kualitas terjemahan teks ilmiah, nanti Mbak Sarmila bisa rubah teks ilmiah ini dengan kualitas terjemahan lagu kayak gitu. Nah lagu apa misalnya nanti Mbak Sarmila bisa tulis misalnya lagu yang mana misalnya Mbak Sarmila pengen analisis kayak gitu, terjemahan lagu yang mana, kualitas terjemahan lagu hasil penerjemahan mesin Google Translate dan Bing Translator kayak gitu. Nah jadi nanti lagu yang Mbak Sarmila pengen analisis itu diterjemahkan dulu menggunakan dua Google Translate, dua mesin translate ini. Yang pertama Google Translate dan Bing Translator kayak gitu. Nah kemudian nanti itulah yang dianalisis nanti. Apa yang dianalisis? Yang pertama Mbak Sarmila menganalisis kualitas terjemahan lagu yang telah diterjemahkan oleh Google Translate. Kemudian Mbak Sarmila juga menganalisis kualitas terjemahan lagu tersebut yang telah diterjemahkan oleh Bing Translator kayak gitu Mbak Sarmila. Jadi saya rasa itu cukup bagus judul yang tadi Mbak Sarmila bilang. Kalau boleh saya sarankan nanti Mbak Sarmila bisa imitasi dari judul yang ini, kualitas terjemahan lagu hasil penerjemahan mesin Google Translate dan Bing Translator kayak gitu. Itu boleh kok Mbak, misalnya kalau Mbak Sarmila nanti pengen menerjemahkan yang pengen menganalisis yang itu atau menggunakan judul yang tadi, tinggal Mbak Sarmila tentukan saja misalnya nanti lagu yang mana yang Mbak Sarmila pengen analisis terjemahannya kayak gitu. Itu Mbak Sarmila. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Siap Mbak. Nanti ini bisa saya share nanti ke teman-teman, nanti tinggal teman-teman pelajari misalnya sesuai sama artikel yang tadi teman-teman rujuk kayak gitu. Misalnya nanti yang ini kualitas terjemahan teks ilmiah ini nanti bisa dipelajari sama Mbak Sarmila. Kemudian tadi ada juga Mbak Ayu tentang teknik penerjemahan dan sebagainya gitu. Adakah lagi teman-teman? Oke, teman-teman, ini sebenarnya begini. Tadi saya pengen coba sedikit ini sambil ini ya, sambil nanti kalau ada teman-teman yang pengen masuk. Sejatinya itu dalam satu kali tutorial webinar itu kita disisakan waktu 2 jam kayak gitu. Nah, tetapi saya pengen meluangkan waktu juga buat teman-teman kayak gitu, dalam artian bahwa selama 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen diskusi silahkan, kalau saya ada sempat untuk balas DM teman-teman saya balas, tapi kalau misalnya tidak cukup, misalnya kita diskusi lewat DM WA atau lewat laman webinar, laman tutorial webinar, tutorial online itu nanti bisa kita mengadakan tutorial online seperti ini kayak gitu. Nah jadi tidak mesti misalnya harus mengikuti waktu yang ada di waktu yang sudah ditentukan di situ, misalnya aktivitas belajar keberapa. Kalau misalnya tutorial webinar 1 itu kan di aktivitas belajar pertama kayak gitu. Nanti bisa kok kita adakan lagi gitu. Silakan saja misalnya teman-teman, saya sangat terbuka sekali untuk diskusi terkait dengan penelitian, karena memang saya cukup penelitian yang memang saya lakukan sendiri, atau misalnya penelitian ya,
dalam bimbingan pada mahasiswa kayak gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena di saat yang sama memang saya sekaligus belajar kayak gitu. Belajar dari mana? Belajar dari hasilnya teman-teman, dari proses yang teman-teman lalui kayak gitu. Jadi nanti bisa kita diskusi lagi kayak gitu, walaupun misalnya tidak mengikuti prosedur yang ada, misalnya di UT harus 2 jam misalnya kayak gitu. Karena memang berhubung karena keterbatasan device juga, karena apa namanya itu akun Microsoft Teams saya belum selesai. Saya udah coba hubungi tadi Mas Aldi, orang UT, dosen kita di UT kayak gitu. Akun Microsoft Teams saya belum ini. Nah, sedangkan yang di akun yang punya ini sebenarnya akun bersama ya teman-teman, karena ini adalah akun bersama, jadi siapapun bisa pakai yang ini, dan status saya di sini bukan sebagai host tapi sebagai guest kayak gitu loh. Nah, saya tidak bisa melakukan perekaman, jadi saya harus merekam menggunakan extra device kayak gitu. Nah, extra device-nya pun di sini kepotong-potong dia teman-teman, ini nggak nyambung ya, rekamannya itu dia kepotong-potong tadi itu karena ini dia gratis gitu loh. Ya terpotong-potong dia teman-teman kayak gitu. Jadi nanti di luar ini juga teman-teman silakan kalau mau berdiskusi lagi, saya sangat persilakan kayak gitu. Selama ada waktu tentu nanti bisa kita sepakati bersama, kita buat agreement kapan kayak gitu teman-teman gitu. Yang jelas tetap inilah teman-teman, tetap kita chat-chatan kayak gitu sampai mana prosesnya teman-teman, jangan sampai ngilang gitu. Misalnya mohonlah diluangkan waktunya teman-teman kayak gitu, di sela-sela istirahatnya teman-teman, mungkin nanti di sela libur teman-teman waktu kerja kayak gitu, itu untuk kita berdiskusi bersama-sama gitu. Baik Kak, saya mau bertanya lagi. Oke, silakan. Nama saya Samila, saya ingin menanyakan mengenai judul tadi Pak. Oke. Judul itu bukannya hanya terbatas berapa kata gitu ya Pak? Oke, menarik pertanyaannya Mbak Sarmila. Ini screen saya kelihatan nggak Mbak? Iya. Oke, saya mau jawab pertanyaannya Mbak Sarmila. Kalau terkait dengan batasan penulisan judul, memang sejauh ini karena ini termasuk karena penerjemahan itu termasuk ke dalam linguistik terapan Mbak ya, termasuk ke dalam linguistik terapan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bidang kajiannya, misalnya ini ada linguistik terapan, kemudian ada linguistik murni, kemudian ada language teaching dan lain sebagainya. Memang kalau di linguistik terapan itu tidak ada batasan untuk penulisan judul. Tidak ada batasan dalam artian seperti apa? Tidak ada batasan dalam artian bahwa judul itu sudah masuk teorinya, sudah masuk datanya, kemudian sudah masuk sumber datanya. Kalau sumber data ini pilihan dalam penulisan judul teman-teman ya. Tapi yang jelas itu yang harus sudah masuk itu adalah teori dan datanya. Kayak gitu. Lagi sekali teori dan datanya. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan data yang akan diteliti. Kayak gitu. Contoh misalnya di sini. Contohnya itu adalah kualitas terjemahan teks ilmiah. Kayak gitu. Sebenarnya misalnya cukup menggunakan kualitas terjemahan teks ilmiah saja sudah sah atau sudah valid dianggap sebagai judul karya ilmiah. Kayak gitu. Tanpa harus menyebutkan hasil penerjemahan mesin bla bla dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi yang penting sudah masuk berapapun jumlahnya, yang jelas sudah masuk teori dan sudah masuk datanya dalam judul tersebut, sudah sah dijadikan sebagai judul. Kayak gitu. Tapi dalam versi yang lain, misalnya let's say kalau di language teaching itu ada yang disebut dengan classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Nah, kalau yang masih saya ingat dari apa yang disampaikan dosen saya dulu, nah dalam konstruksi judul penelitian tindakan kelas itu, judul itu maksimal 15 kata. Nah, katanya itu adalah termasuk function and content word gitu loh. Nah, termasuk preposisi, artikel dan sebagainya itu dihitung. Itu 15 kata maksimal kalau dalam penelitian tindakan kelas kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam penelitian ini kan karena tadi termasuk ke dalam apa istilahnya itu linguistik terapan, jadi paling tidak masuk teori dan datanya saja misalnya dalam judul itu saya rasa sudah cukup Mbak. Jadi tidak ada batasan selama teori dan data
data yang akan diteliti itu sudah disebutkan dalam detail tersebut. Seperti kualitas terjemahan teks ilmiah misalnya tadi itu sudah sah atau sudah valid dijadikan sebagai gitu. Begitu Mbak Sarmila. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Tadi saya rasa ada lagi ya Mbak. Oke. Mbak Erika mungkin atau Mbak Eka? Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa mungkin ini bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi lagi sekali kalau misalnya nanti teman-teman butuh kelas lagi, misalnya silakan saja disepakati di grup kayak gitu. Walaupun belum waktunya ya, lagi sekali saya bilang teman-teman, walaupun belum waktunya untuk tutorial webinar, kalau misalnya teman-teman masih ingin kita berdiskusi lagi, silakan kita sepakati di grup kayak gitu. Cuman memang teman-teman saya luang itu pas malam kayak gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen diskusi lagi kayak gitu, silakan saja kita sepakati bersama-sama lewat WAG itu pas malam kayak gitu. Belum teman-teman juga kan banyak yang selesai kerjanya pas malam, luangnya lah kayak gitu pas malam kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, saya rasa untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga nanti ada diskusi susulan sebelum tutorial webinar yang kedua, mungkin minggu ini ya, atau mungkin minggu depan. Saya juga belum lihat jadwalnya untuk tutorial webinar yang sesi kedua gitu. Oke. Baik Pak, Oke. Ya Mbak, saya rasa mungkin itu saja dulu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Tapi nanti saya minta tolong ini kita atau saya share lewat sini aja ya, apa namanya itu, presensinya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti tutorial ini. Cukup satu kali saja. Ini bisa saya share lewat percakapan ini nggak? Oh ya bisa. Ini bisa diklik nggak teman-teman? Sorry. Apakah itu bisa diklik? Bisa Pak. loading Pak, bisa Pak. Ini tolong diisi ya daftar hadirnya. Bisa nggak? Bisa Pak, bisa Pak. Ya, tadi malam Mbak Eka sudah ya Mbak Eka tadi malam sudah ngisi. Saya rasa cukup yang tadi malam itu saja, enggak apa-apa Mbak. Oke Pak, makasih. Oke, siap. Oke deh teman-teman, kalau gitu saya izin pamit ya. Terima kasih lagi sekali. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.